Oke, balik lagi di channel Hatsuka Shira. Kali ini gua akan membahas anime Yasuke dari Netflix. Ceritanya mengambil sedikit referensi sejarah Jepang pada era Nobunaga Oda yang kala itu berniat untuk menyatukan negara Jepang, yaitu sekitar tahun 1580-an. Di era keemasan Oda ini terjadi peperangan dengan musuhnya yaitu daimyo yang ingin menghancurkan Nobunaga Oda. Oh ya, sebelum gua lanjut nih, jangan bayangin ini cerita samurai yang pada umumnya pakai senjata katana, panah, dan sebagainya ya. Di anime ini ada ilmu sihir, robot-robot kayak Gundam, dan monster-monster mutant gitu deh. Ini agak aneh sih emang. Oke, balik lagi ke cerita. Ketika posisi Nobunaga sudah kalah oleh pengkhianat yaitu si Akechi, Mitsuhide, dan Daimyo, Nobunaga berniat bunuh diri di kuil tempat dia tinggal. Nobunaga berniat untuk seppuku atau upacara bunuh diri karena mengetahui posisinya sudah kalah telak dengan musuhnya. Dan disinilah muncul Yasuke, lakon utama anime ini. Dia sangat loyal dengan Nobunaga dan memohon agar Nobunaga tetap semangat berjuang, tapi pada akhirnya Nobunaga tetap melakukan seppuku dan dipenggal kepalanya oleh Yasuke. Dari sini referensi yang diambil dari sejarah Jepang aslinya adalah di mana Nobunaga dikhianati oleh Akechi Mitsuhide, bunuh diri, dan kastil yang dibakar. Setelah itu ceritanya udah agak beda sih dan sangat melenceng dengan sejarah. Bahkan Hideyoshi Toyotomi pun tidak ada. Dan yang seperti gua bilang ada robot, sihir, monster, dan lainnya yang udah sangat ngawur ya. Hahaha. Yasuke adalah seorang budak yang kebetulan bertemu dengan Nobunaga saat sedang melakukan transaksi dengan para pedagang. Di saat sedang melakukan transaksi, Yasuke sedang berseteru dengan seorang samurai karena sang samurai itu melakukan tindakan keji dengan seorang anak. Maka dari itu Yasuke melawan samurai itu dan melakukan tindakan yang heroik, sehingga Nobunaga tertarik dengan Yasuke. Orang-orang Jepang dan para samurai termasuk Nobunaga bahkan tidak mengerti bahwa warna gelap Yasuke adalah warna asli kulitnya. Akhirnya Nobunaga lah yang memberi nama Yasuke dan membawanya dari tuan budaknya. Setelah menjadi seorang samurai di bawah kepemimpinan Nobunaga, Yasuke semakin disegani oleh Nobunaga karena kebaikan dan skill berpedangnya. Ditambah lagi ada seorang samurai wanita bernama Natsumaru yang sebenarnya adalah seorang ninja yang menjadi mata-mata karena tidak suka dengan Nobunaga dan setia kepada Hanzo Hattori. Hadirnya dua orang, Yasuke dan Natsumaru, membuat Mitsuhide semakin muak karena membawa orang asing dan membuat seorang wanita menjadi samurai. Apalagi keirian Mitsuhide terhadap Yasuke. Di sisi lain, keterbukaan pemikiran Nobunaga inilah yang juga membuat klan Iga atau klan para ninja ini semakin menentang Nobunaga. Nobunaga beserta Yasuke melakukan serangan pada klan Iga atau gua bisa sebut dengan para ninja ya, dengan berbekal pengetahuan Yasuke yang memberi informasi palsu kepada Natsumaru. Duel terjadi antara Yasuke dan Natsumaru dengan hasil Natsumaru tewas. Pertarungan dengan ninja pun akhirnya dimenangkan oleh kubu Nobunaga. Cerita kembali ke awal di mana setelah kekalahan Nobunaga dan Yasuke memenggal kepala Nobunaga yang sedang melakukan seppuku. Tepatnya 20 tahun kemudian, Yasuke tinggal di suatu desa yang tenang dan menjadi seorang nelayan yang jauh dari kehidupan samurai. Di desa itu terdapat anak yang bernama Saki yang memiliki kekuatan dan juga ditakdirkan mengalahkan daimyo jahat. Ibu Saki khawatir dengan keadaannya yang semakin memburuk dan tidak mengerti cara mengobatinya. Singkatnya, ibunya adalah seorang ninja dan meminta pertolongan kepada Yasuke untuk mengobati Saki ke dokter yang juga merupakan orang sakti bawahan Nobunaga sekaligus teman Yasuke waktu menjadi samurai. Namanya adalah Morisuke. Kemampuannya adalah telekinetik, yaitu kemampuan dia dapat mengendalikan benda sesuka hatinya. Di perang besar, dia cukup berjasa melawan pasukan daimyo. Perjalanan menuju dokter. Yasuke, ibu ninja, dan Saki mendapat halangan dan harus bertarung dengan pemburu bayaran yang diketuai oleh Abraham yang sedang mengincar kekuatan Saki. Achoja mempunyai kemampuan bisa mengeluarkan dua roh spirit yang kuat. Nikita, orang Rusia yang memiliki kemampuan insting binatang dan dapat berubah menjadi beruang yang sangat kuat. Haruto, robot yang memiliki kemampuan menembak laser layaknya Iron Man. Ishikawa yang mahir menggunakan pedang sabit. Terjadi pertarungan beberapa kali antara pemburu bayaran dengan Saki dan Yasuke hingga Yasuke pun hampir kalah. Di saat Yasuke sudah hampir terbunuh oleh Abraham, Saki mengeluarkan kemampuan telekinetiknya yang sangat hebat. Oh ya, Abraham ini adalah seorang mutant yang memiliki tangan tentakel yang dapat mengeluarkan listrik. Pertarungan selesai dan dengan kematian Abraham oleh Saki. 4 pemburu bayaran lainnya tidak membunuh Yasuke dan Saki pada akhirnya.
Yasuke melanjutkan perjalanan dan sampai bertemu dengan Morisuke. Saki dan Morisuke berlatih dan bersiap menghadapi peperangan dengan Mitsuhide. Pertarungan pertama yaitu Morisuke dan Saki berhadapan langsung dengan Daimyo di dunia astral. Tujuan Daimyo menyerang langsung Saki adalah karena kekuatannya dapat membuat si Daimyo abadi. Duet antara Morisuke dan Saki melawan Daimyo di dunia astral sangat sengit, namun hasilnya tetap dimenangkan oleh Saki dan Morisuke. Yasuke sempat berhadapan satu lawan satu dengan Mitsuhide, namun Yasuke kewalahan karena Mitsuhide mendapatkan kemampuan sihir dari Daimyo yang dapat meningkatkan tubuh Mitsuhide. Mitsuhide mempunyai pasukan sihir dan bahkan robot yang sangat banyak. Tentunya robotnya juga memiliki kekuatan tembak layaknya robot yang kita ketahui ini ya. Pasukan Yasuke kewalahan hingga 4 orang pasukan bayaran tadi tuh datang membantu Yasuke, sehingga berhasil memukul mundur pasukan Mitsuhide dan Mitsuhide akhirnya dibunuh oleh Yasuke. Peperangan masih berlanjut. Daimyo mengarahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan kubu Yasuke yang menyebabkan 3 pasukan bayaran tewas. Dimulai dari Ishikawa yang kena panah di kepalanya, Haruto melakukan bom bunuh diri ke musuh, dan Nikita yang sendirian menghadang pasukan Daimyo. Di tengah-tengah, Morisuke dan pasukannya bertahan. Kalau kalian lihat nih, pasukan Daimyo menyatu menjadi monster yang besar kayak gini, kayak kaiju ya. Untungnya Morisuke mempunyai kemampuan bertahan yang sangat kuat dan dikombinasikan dengan Achoja, yang akhirnya kayak pertarungan Ultraman melawan kaiju gitu deh. Pertarungan yang cukup epik antara pasukan bertahan Morisuke dan Daimyo yang menyebabkan kematian dan kehancuran yang cukup parah dari kedua kubu. Di saat bersamaan, Yasuke dan Saki berinisiatif langsung masuk ke markas Daimyo dan langsung membunuhnya. Daimyo ini sangatlah kuat, kemampuannya antara lain memberi power sihir ke bawahannya, ilusi, memanipulasi jaring layaknya Spider-Man, memanipulasi cuaca, bahkan proyeksi energi yang bisa menghasilkan ledakan. Yasuke sempat hampir kalah dan mati. Dia sadar tidak bisa mengalahkan Daimyo sendirian. Maka dari itu Yasuke bersamaan dengan Saki mengalahkan Daimyo dengan menggabungkan kekuatan. Daimyo yang mengeluarkan semua kekuatannya dan membuat Yasuke jadi donat atau ya tubuhnya itu ya lubang akibat serangan Daimyo dan dia sempat mati sesaat. Namun Daimyo kalah dan mati. Dan pada akhirnya Saki menghidupkan lagi Yasuke dan semua pasukan Daimyo hilang. Emang sakti ini Saki ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Emang ceritanya agak aneh sih, ada sihir, robot, mutant. Apalagi hal-hal ini terjadi di zaman samurai. Apalagi robot tuh, bahkan ada cerita di mana robot itu udah ada waktu zaman melawan Mongol, di mana itu sekitar tahun 1200-an deh. Masalahnya pasukan atau samurainya belum ada senjata api kayak AK-47 dan sebagainya. Ceritanya sih menurut gua ya lumayan lah ya. Kalau gua harus kasih nilai ya mungkin 5 dari 10 deh. Oke, sekian dari video gua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada request tulis komen di bawah ini aja ya. Thank you. Arigatou gozaimasu.